Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi akan memenuhi tugas dari Bapak Holilul Holik selaku dosen pengampu manajemen pengendalian usaha. Perkenalkan, nama saya Dina Sekarsari dan rekan saya Wina Sakinah. Berikut adalah judul yang akan dibahas, yaitu perilaku dalam organisasi. Kepada rekan saya Wina Sakinah, saya persilahkan. Organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur khusus. Perilaku dalam organisasi. Pengertian perilaku dalam organisasi menurut para ahli. Yang pertama, Timothy A. Judge. Timothy menjelaskan bahwa organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Menurut Toha menerangkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi ataupun kelompok tertentu. Selanjutnya dibacakan dengan teman saya. Manfaat perilaku organisasi. Beberapa manfaat dari mempelajari perilaku organisasi adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Yang ketiga, perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi. Yang keempat, membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga memengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Yang kelima, analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Yang keenam, memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Yang ketujuh, perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga semangat industrial perusahaan. Elemen-elemen perilaku organisasi. Umumnya, terdapat 4 elemen penting yang mampu mempengaruhi perilaku organisasi. 4 elemen yang mampu mempengaruhi organisasi adalah berasal dari internal organisasi dan eksternal organisasi. Antara lain, 1 manusia, 2 struktur, 3 teknologi, 4 sistem sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wina. Pada dasarnya, ruang lingkup organisasi adalah suatu integrasi dari 3 konsep ataupun studi perilaku yang terdiri dari perilaku individu, perilaku antar individu, dan juga perilaku kelompok. Perilaku individu itu, studi perilaku individu, suatu studi terkait kepribadian individu, pembelajaran motivasi, dan juga kepuasan kerja. Yang kedua, perilaku antar individu. Individu adalah suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka. Dan yang ketiga, perilaku kelompok. Perilaku kelompok ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi ada 2, yaitu faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat
di mana organisasi menjadi bagiannya, yaitu loyalitas, keuletan, semangat, dan kebanggaan. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi antara lain budaya, manajemen, organisasi informal, persepsi dan komunikasi, kerjasama, dan konflik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produk atau pemasaran. Yang kedua, struktur unit bisnis. Di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. Yang ketiga, struktur organisasi matriks. Di dalamnya unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Struktur organisasi ini merupakan kombinasi antara struktur organisasi fungsional dan unit bisnis yang ditujukan untuk memanfaatkan keunggulan dari masing-masing struktur organisasi. Kesimpulannya, perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual maupun kelompok. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi. Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan kerja. Komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Sekian dari presentasi kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi pendengar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.